Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan siswa-siswi semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita bertemu lagi dalam pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas mengenai bioteknologi, yaitu pengertian jenis-jenis serta teknik yang digunakan dalam bioteknologi. Oke, simaklah materi pelajaran ini karena tujuannya adalah untuk mengetahui apa itu pengertian dan prinsip dasar bioteknologi, kemudian apa saja jenis-jenis bioteknologi dan bagaimana teknik yang digunakan dalam bioteknologi modern. Baiklah, simaklah pelajaran kita kali ini. Pengertian dan prinsip dasar bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio yaitu hidup, teknos atau teknologi, dan logos ilmu, yang secara harfiah berarti ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Secara klasik atau konvensional, bioteknologi dapat didefinisikan sebagai teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya untuk mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sementara itu, dalam perkembangan lebih lanjut, bioteknologi dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan prinsip-prinsip dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem, atau proses biologis untuk menghasilkan atau meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Sekarang kita lihat jenis-jenis bioteknologi. Yang pertama, bioteknologi konvensional atau disebut juga bioteknologi tradisional, yaitu masih menggunakan teknik dan peralatan yang sederhana. Pada bioteknologi konvensional, prosesnya memanfaatkan mikroorganisme, proses biokimia, dan proses genetik alami. Manipulasi yang dilakukan pada bioteknologi konvensional hanya pada kondisi lingkungan dan media tumbuh atau substrat. Manipulasi ini belum sampai tahap rekayasa genetika. Jika pun ada, rekayasa yang dilakukan bersifat sederhana dan perubahan bahan genetik yang dihasilkan tidak tepat sasaran. Bioteknologi konvensional memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan bioteknologi konvensional diantaranya biaya produksi murah, teknologi menggunakan peralatan sederhana, dan pengaruh jangka panjang pun diketahui. Sementara itu, kelemahan bioteknologi konvensional diantaranya perbaikan genetik tidak terarah, memerlukan waktu relatif lama, belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah, hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya, tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik, hanya diproduksi dalam skala kecil, dan prosesnya relatif belum steril sehingga kualitas hasilnya belum terjamin. Kita lihat lagi bioteknologi modern. Perkembangan ilmu biologi seperti mikrobiologi, biologi sel, biologi molekuler, biokimia, dan genetika sangat menentukan perkembangan bioteknologi modern. Nah, sekarang kita lihat teknik yang digunakan dalam bioteknologi modern. Yang pertama, DNA rekombinan adalah teknik mengubah susunan DNA suatu organisme dengan cara menyisipkan gen asing ke organisme tersebut, sehingga diperoleh sifat yang tidak dimiliki sebelumnya. Teknik ini digunakan untuk menghasilkan organisme transgenik. Proses DNA rekombinan ini meliputi yang pertama, isolasi DNA. Isolasi DNA dilakukan untuk menyeleksi DNA yang dikehendaki. Isolasi dilakukan dengan mengekstrak kromosom dari suatu organisme. DNA yang dipilih dipotong dengan enzim endonuklease restriksi yang berperan sebagai gunting biologi. Nah, selanjutnya yaitu transplantasi gen atau DNA. Nah, segmen DNA yang telah didapatkan lalu dimasukkan ke suatu vektor atau pembawa.
Nah, vektor pada proses ini dapat berupa plasmid atau DNA virus. Vektor yang dipilih harus dapat berikatan dengan gen, mampu memperbanyak diri dan mengekspresikan gen tersebut. Sebelum digunakan sebagai vektor, plasmid maupun DNA virus harus dipotong terlebih dahulu dengan enzim nuklease retriksi. Plasmid adalah rantai DNA yang melingkar di luar kromosom bakteri. Transplantasi gen dilakukan dengan cara menyambung gen yang telah diisolasi ke dalam DNA plasmid vektor menggunakan enzim ligase. Enzim ligase mampu menyambung ujung-ujung nukleotida dan berperan sebagai lem biologi. Hasil penyambungan ini disebut DNA rekombinan yang mengandung DNA asli vektor dan DNA asing yang diinginkan. Selanjutnya yang ketiga, memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel hidup. DNA rekombinan yang dimasukkan ke vektor sel bakteri atau virus melalui pemanasan dalam larutan NaCl atau melalui elektroporasi. Sel bakteri atau virus tersebut melakukan replikasi dengan cara membelah diri sehingga diperoleh DNA rekombinan dalam jumlah banyak. Selanjutnya, fusi protoplasma. Fusi protoplasma disebut juga teknologi hibridoma. Adalah teknik penggabungan dua sel yang berasal dari jaringan berbeda sehingga menghasilkan sel hibrid yang memiliki sifat kedua sel tersebut. Penggabungan dua sel tersebut berlangsung dalam suatu medan listrik. Teknik ini digunakan untuk menghasilkan organisme transgenik. Prinsip fusi protoplasma adalah menggabungkan kedua sel dengan terlebih dahulu menghilangkan dinding sel atau membran sel dari kedua sel yang akan digabungkan. Dalam suatu medan listrik, teknik ini dapat dilakukan pada tumbuhan maupun hewan. Fusi protoplasma pada tumbuhan dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama, menyiapkan protoplasma dari tumbuhan, kemudian menghilangkan dinding sel-sel tumbuhan dan mengisolasi protoplasmanya, menguji atau viabilitas aktivitas hidup protoplasma yang diperoleh, melakukan fusi protoplasma dalam suatu medan listrik. Selanjutnya, menyeleksi hasil fusi protoplasma, membiarkan hasil fusi protoplasma yang terseleksi. Fusi protoplasma pada hewan atau manusia dimanfaatkan untuk menghasilkan hibridoma atau sel hibrid. Hibridoma merupakan hasil fusi antara sel pembentuk antibodi seperti sel limfosit B dengan sel mieloma, yaitu sel kanker. Sel hibridoma yang dihasilkan dapat membelah secara tidak terbatas seperti sel kanker, tetapi juga menghasilkan antibodi seperti sel limfosit B. Setiap sel hibridoma menghasilkan antibodi yang sifatnya khas, sehingga hibridoma yang dihasilkan harus diseleksi terlebih dahulu. Selanjutnya, setiap sel hibridoma dibiarkan untuk menghasilkan antibodi. Selanjutnya, kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan yang didasarkan pada sifat totipotensi tumbuhan. Prinsip kultur jaringan adalah menumbuhkan jaringan maupun sel tumbuhan dalam suatu media buatan secara aseptik. Dalam teori tersebut dikatakan bahwa setiap sel tumbuhan mempunyai kemampuan untuk tumbuh menjadi individu baru apabila ditempatkan pada lingkungan yang sesuai. Sifat individu baru yang dihasilkan sama persis dengan sifat induknya. Bagian tumbuhan yang ditumbuhkan dalam media kultur disebut eksplan. Eksplan yang sering digunakan
merupakan bagian tumbuhan yang memiliki sel-sel yang aktif membelah seperti ujung akar dan ujung batang. Potongan bagian tumbuhan yang ditanam pada media kultur akan tumbuh membentuk kalus. Kalus merupakan massa sel yang belum terdiferensiasi. Kalus tersebut akan berkembang menjadi tanaman lengkap yang disebut plantlet. Kita lihat sekarang rangkaian bagaimana tahap kultur jaringan tersebut. Yang pertama, sterilisasi eksplan dengan cara merendam eksplan dalam bahan kimia atau sterilan selama beberapa menit lalu dicuci dengan air steril. Sterilisasi bertujuan untuk membunuh mikroba yang menempel pada eksplan. Yang kedua, penanaman eksplan pada media kultur yang terbuat dari agar-agar yang dilengkapi dengan unsur makro dan mikro. Yang ketiga, meletakkan botol yang berisi eksplan dalam ruangan yang suhu dan penyinarannya terkontrol hingga terbentuk kalus. Yang seterusnya, subkultur dilakukan beberapa kali sampai kalus tumbuh menjadi plantlet. Kelima, plantlet dikeluarkan dari botol dan akarnya dibersihkan dengan air bersih. Yang keenam, plantlet ditanam ke dalam pot-pot kecil dan diletakkan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Terakhir, apabila plantlet sudah tumbuh kuat, tanaman bisa dipindahkan ke media tanah atau lahan pertanian yang terkena matahari langsung. Selanjutnya adalah cloning. Cloning atau transplantasi atau pencakokan nukleus digunakan untuk menghasilkan individu yang secara genetik identik dengan induknya. Proses cloning dilakukan dengan cara memasukkan inti sel donor ke sel telur yang telah dihilangkan inti selnya. Selanjutnya, sel telur tersebut diberi kejutan listrik atau zat kimia untuk memacu pembelahan sel. Ketika klon embrio telah mencapai tahap yang sesuai, embrio dimasukkan ke rahim hewan betina lainnya yang sejenis. Hewan tersebut selanjutnya akan mengandung embrio yang ditanam dan melahirkan anak hasil cloning. Contoh hewan cloning adalah domba Dolly. Kemudian berikutnya adalah teknik bayi tabung. Teknik bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang sulit memperoleh keturunan. Pasangan suami istri tersebut sebenarnya mampu menghasilkan sel kelamin secara normal. Namun, karena faktor-faktor tertentu mengakibatkan proses pembuahan tidak dapat terjadi, misalnya tersumbatnya saluran telur. Pembuahan yang dilakukan pada teknik bayi tabung berada di luar induk betina atau fertilisasi in vitro. Sel tubuh yang telah dibuahi akan membentuk embrio. Selanjutnya, embrio ditanam atau diimplantasi pada rahim seorang wanita yang diambil sel telurnya. Nah, embrio tersebut tumbuh menjadi anak yang siap dilahirkan. Demikian pembelajaran kita kali ini. Seperti biasa, Ibu akan memberikan soal-soal untuk kalian. Yang pertama adalah, apa perbedaan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern? Kemudian yang kedua, jelaskan pengertian dari beberapa istilah berikut ini. Yang pertama adalah endonuklease retriksi, kemudian lem biologi, selanjutnya adalah apa itu plantlet, eksplan, dan kalus. Kemudian soal yang ketiga adalah jelaskan secara singkat mengenai tahap-tahap fusi protoplasma. Selanjutnya terakhir, jelaskan apa yang dimaksud dengan teknik bayi tabung. Oke, demikian pertemuan kita dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.